Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gilang Aditya, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai anggaran laba. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran laba dan peran pentingnya. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk tersebut dapat berupa barang berwujud atau jasa. Jadi, pada dasarnya, produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum perusahaan. 3 metode anggaran laba. Yang pertama yaitu metode a posteriori. Yang kedua yaitu metode a priori. Yang ketiga yaitu metode pragmatis. Metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana atau planning keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Ini adalah skema dari metode a posteriori. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya operasional, dan terakhir yaitu anggaran laba. Proses metode a posteriori. Dengan metode a posteriori, prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan, lalu dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead. Setelah seluruh anggaran operasional tersebut disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba di atas, maka akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditetapkan, dan laba dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Metode a priori. Metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti, metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Ini adalah skema dari metode a priori. Yang pertama yaitu anggaran laba, anggaran penjualan,
anggaran produksi, anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran overhead, dan anggaran biaya operasional. Proses metode a priori. Jadi, dengan metode a priori, laba ditetapkan pada tahap awal proses perencanaan, dan berdasarkan laba yang dianggarkan tersebut, perusahaan membuat anggaran operasional, tetapi anggaran operasional perusahaan dapat pula disusun terlebih dulu. Kemudian, disusun anggaran laba berdasarkan anggaran operasional tersebut. Jika jumlah laba dihasilkan di dalam anggaran tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka anggaran operasionalnya diubah dan disesuaikan lagi supaya target laba yang ditetapkan dapat tercapai. Metode A pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman, dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan atau perbandingan. Pihak manajemen menetapkan standar laba relatif yang dianggap memadai bagi perusahaan. Ini adalah skema dari metode a posteriori. Yang pertama yaitu anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan, anggaran tenaga kerja, anggaran biaya overhead, anggaran biaya operasional. Metode a priori. Metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, perusahaan membuat anggaran komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan pada awal proses perencanaan akan berpengaruh secara langsung terhadap seluruh anggaran operasional. Berarti, metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Perbedaan pokok ketiga metode tersebut. Jadi, perbedaan pokok dari metode pragmatis dan metode a posteriori dan metode a priori terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Titik tolak anggaran laba dengan metode a posteriori dimulai dengan volume penjualan yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Sedangkan metode pragmatis dan metode a posteriori menggunakan jumlah laba yang ingin sebagai titik tolak. Titik tolak anggaran laba dengan metode a priori dimulai dengan laba yang ditargetkan terlebih dulu, yang disusul dengan anggaran operasional lainnya. Perbedaan pokok antara metode a pragmatis dan metode a priori adalah dari mana munculnya jumlah atau nilai rupiah laba yang menjadi titik tolak penyusunan seluruh anggaran tersebut. Metode pragmatis menetapkan laba yang ditargetkan untuk mencapai berdasarkan pengalaman masa sebelumnya. Sedangkan metode a priori menggunakan laba yang memang dicanangkan tanpa dasar pengalaman tersebut.